Nah, ini adalah estimasi parameter proporsi untuk dua sampel. Nah, di sini kita menggunakan dua populasi yang berasal dari pekon yang berbeda, yaitu pekon P dan pekon Q ya contohnya. Dari sampel warga pekon Q yang berjumlah 500, didapatkan ada 96 orang warga yang bekerja sebagai karyawan swasta. Sementara dari pekon Q dengan jumlah sampel 400, kita mendapatkan ada 65 karyawan swasta. Nah, sekarang dengan tingkat kepercayaan 95%, berapakah selisih persentase warga pekon yang tidak bekerja antara pekon P dan Q? Langkah pertama itu sama, kita menggunakan galat yang diambil dari soal yang dalam hal ini berupa tingkat kepercayaan sehingga galatnya adalah 0,05. Lalu kita mendapatkan nilai Z dari distribusi hasil sampel berupa distribusi normal, yaitu sebesar 1,96. Nah, di sini kita menghitung estimasi dengan rumus yang tadi di awal-awal kita sampaikan ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Sebelumnya jadi kita memahami dulu bahwa estimasi proporsi dua sampel bebas itu pada dasarnya adalah perhitungan selisih proporsi suatu karakteristik ya. Dalam kasus ini berarti proporsi warga yang bekerja sebagai karyawan swasta antara dua populasi yang berbeda. Nah, dalam kasus ini adalah pekon P dan Q tadi. Ya, jadi kita ingin mengetahui berapa selisih proporsi seluruh pekerja karyawan antara pekon P dan Q. Ya, jadi kalau kita mengambil sekian banyak sampel di pekon P, lalu kita mengambil sekian banyak sampel di pekon Q, kita menghitung proporsi pekerja karyawan, nah itu pada rentang berapa perbedaannya akan terjadi, seperti itu. Nah, perhitungan standar error untuk perbedaan proporsi dua sampel dari dua populasi ini mengikuti pola perhitungan pada perbedaan rata-rata dua sampel bebas ya. Hanya saja probabilitas yang ada di dalam standar error mengikuti proporsi sampel ya. Nah, di sini tadi kalau yang sampel tunggal kita kan menggunakan 0,5 ya dengan alasan memperbesar hasil estimasi. Nah, sementara untuk kasus dua sampel bebas itu kita menggunakan justru eh, probabilitas dari proporsi yang sama dengan proporsi yang sama dengan sampelnya, seperti itu kaidahnya. Ini sebenarnya ada di buku Chase dan Baum juga ya, dan sebenarnya masih dalam bentuk perdebatan juga saya kira ya, mengapa tidak sama-sama menggunakan 0,5 begitu ya. Nah, itu nanti bisa kita jadikan tujuan lebih lanjut lah gitu ya, kalau kalian ingin tahu lebih jauh lanjut lagi. Nah, jadi kita mengurangkan estimasi titik proporsi di sampel pekon P dengan pekon Q ya, lalu menggunakan rumus ini. Jadi untuk estimasi titik dari proporsi di pekon P itu kita hitung dari sini ya, dikalikan dengan sisanya dengan probabilitas yang bukan pekerja di pekon P dibagi dengan jumlah sampel pekon P, dan ini juga hal yang sama untuk pekon Q, dijumlahkan sehingga kita bisa mendapatkan nilainya seperti ini. Ya, perbedaannya adalah 0,0295 plus minus 0,05 ya. Ini pembulatan seperti itu. Nah, dengan demikian ya, dari tahap ketiga tadi, rentang kepercayaan perbedaan proporsi warga yang tidak bekerja, mohon maaf di sini harusnya warga yang bekerja sebagai karyawan ya. Ini tadi salah kopas saya kira. Ya, ini adalah karyawan
antara pekon P dan Q itu sebesar 0,0295 plus minus 0,05 atau negatif 2,05% hingga 7,94% gitu. Jadi ada ini saya tebalkan karena ini selisih ya, sehingga ini penting. Nah, artinya di sini ada kemungkinan pekon Q itu lebih besar dari pekon P hasilnya. Dan itu paling besar adalah 2,05 gitu. Nah, sekarang kuis keempat dan yang terakhir, silakan hitung selisih proporsi warga karyawan swasta pekon P dan Q tadi. Nah, namun untuk tingkat kepercayaan 90% dan 99%. Ya, lalu kalian analisis telaah bagaimana perbedaan antara hasil dari ketiga tingkat kepercayaan tadi. Oke, jadi di sini simpulannya dan poin-poin yang perlu ditekankan. Yang pertama, prosedur estimasi parameter proporsi itu hampir sama prosedurnya ya, prosedur tadi dengan prosedur estimasi parameter rata-rata. Lalu perbedaannya terletak pada perhitungan standar errornya saja, ya. Tadi menggunakan probabilitas sukses dan probabilitas gagal. Dalam estimasi parameter proporsi itu tidak dikenal sebenarnya estimasi parameter proporsi dalam jumlah kecil atau skala kecil. Nah, penyebabnya adalah prinsip penggunaan distribusi normal pada penentuan nilai Z yang tadi kita gunakan ya. Nah, distribusi hasil sampel proporsi itu kan sebenarnya adalah distribusi binomial ya. Nah, prinsip ini ya, prinsip distribusi normal tadi itu hanya bisa digunakan jika jumlah sampelnya itu besar, jumlah sampel proporsi yang kita ambil itu besar. Lalu terakhir ya, dalam estimasi proporsi dua populasi itu tidak dikenal dua sampel dependent atau dua sampel tidak bebas. Jadi hanya ada dua sampel bebas ya yang sejauh ini kita bahas. Oke, jadi demikian penjelasan atau pembahasan dari estimasi proporsi ya yang juga sekaligus mengakhiri pembahasan kita tentang analisis inferensial estimasi parameter. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke materi uji hipotesis ya, yaitu uji hipotesis parametrik satu sampel. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa mengerjakan kuis dengan baik dan mendapatkan pemahaman juga tentunya. Saya akhiri. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.